Omset tuh kemarin tuh sampai 600 lebih lah. 600 juta Ya, dalam jangka 2 bulan itu, alhamdulillah. Waduh, luar biasa. Fenomena luar biasa. Bisnis apa ini? Oke, selamat sore kembali di Media Tropis. Kali ini saya alhamdulillah berkesempatan datang ke rumahnya suami sahabat saya yang bergerak dan berbisnis di dunia perbatuan yang fenomenal saat ini, khususnya di Sagaranten mungkin ya. Tapi yang tersebar banyak adalah di Pabuaran. Telah bersama saya Akang, sehat Kang? Alhamdulillah. Saha namina Kang? Kang Adit. Kang Adit, alhamdulillah. Suamina teh Ismi Hena, anu kalaresan bisnisnya di bidang batu berbatu lah. Spesifikasinya waktu spesifikasinya nanti batunya bagaimana nanti tahu sendiri. Oke. Diawali di tahun berapa Kang? Sebenarnya kalau berkarir di batu itu dari mulai kelas 4 SD. Dari mulai kelas 4 Mulai kelas 4 SD di tahun berarti sekitar tahun 2000-an lah. Tahun 2000-an. Ya, berarti terus lama ya. Udah lama lah gitu. Terus lama kan itu turun-temurun. Jadi kan apa namanya? Orang tua juga kerjanya di bidang batu. Cuma dulu kan bikinnya batu cincin, batu akik kayak gitu. Batu akik yang di cincin itu. Iya, itu yang untuk jualan di lokal yang intinya di Indonesia. Iya. Nah, kemudian pas kemarin tahun 2018 belum ada Covid, mulailah merebak jualan batu online gitu kan. Batu online. Batu ya, bikinnya online gitu ke luar negeri, ke Eropa, ke Jepang, ya, juga. Australia. Ya. Berarti pasar yang sekarang bukan lagi di Indonesia, tetapi sudah ke mancanegara begitu. Ya, alhamdulillah untuk saat ini mah pasarnya pasar luar negeri ya. Utamanya Eropa sama Australia. Australia, Asia ada Jepang seperti Jepang, terus lagi Arab mungkin ya. Itu selain jenis batu akik kan dulu di batu akik. Ya. Nah sekarang bermetamorfosis ke batu yang saat ini lagi fenomenal. Nah yang seperti di depan ini. Iya. Batu namanya apa itu? Batu apa Pak? Nah. Kalau untuk ini namanya Krejiles. Kalau nama luarnya itu Krejiles. Kalau nama lokalnya mah batu lapis Banten. Batu lapis Banten. Iya, ini aslinya dari Banten, bahan bakunya dari daerah Banten. Oh, bahan bakunya dari Banten, dibentuklah sama kita kita di sini. Ya, ada yang dibikin seperti ini kan namanya bola gitu kan. Seperti bola. Selain bentuk bola dan persegi seperti ini disebutnya tower. Oh, ya, tower. Magic tower kalau kesananya tuh. Selain bentuk-bentuk yang ini, ada lagi nggak? Misalnya bentuk ada seperti tengkorak, iya ada seperti tengkorak, seperti sayap kupu-kupu, terus lagi ada banyak ukiran-ukiran. Tergantung pesanan, jadinya kita kan ngejar targetnya. Kalau misalkan si bajarnya pengen dibentukin tengkorak, ya kita bentukin tengkorak. Bajarnya pengen bentuk kupu-kupu, kita bikin bentuk kupu-kupu gitu. Jualan seperti itu lebih efektif ya Kang. Kenapa? Karena biasanya kalau jualan itu kan beli dulu barangnya terus dijajakan yang belum tentu itu bisa laku atau tidak. Nah, beda dengan kalau dipesan. Dengan model apa, keinginannya seperti apa dan kita buat itu pasti terjual. Iya. Ini kan kalau pesanan kan pertama kan si bayar itu kan kirim email ke kita, ada via email, ada via DM juga sekarang. Nah, setelah itu dia teruskan dia apa namanya? Catat pesanan dia. Habis itu dia kirim invoice. Jadi pembayarannya di muka. Pembayaran di muka langsung. Pembayaran langsung 100% di muka. Nah, setelah uangnya cair baru kita buatkan. Setelah selesai kita kirimkan lah. Oke, gitu. Itu lebih enak, lebih. Iya, jadi kita intinya
nggak keluar modal duluan lah gitu, Iya. nggak terlalu gede keluar modal duluan. Gitu. Dan jika pun keluar modal itu sudah jelas. Iya udah pasti terjual Udah pasti gitu terjual. ya. Nah, Banyak itu enak. pesanan. Nah, selain dari Akang yang metode jual belinya seperti itu, yang lain apakah seperti itu sama dengan pesanan seperti itu atau tidak? Yang Buat lain dulu gitu. ya kebanyakan sama, cuman kan ada yang sengaja bikin buat stok, ada juga gitu. Oh, Terkadang kita juga kalau lagi kosong, misalkan pesanan lagi gak ada pesanan, kita sengaja bikin terus, nggak berhenti produksi mah gitu. Cuman kan buat simpanan, buat stok. Kalau ini kan kita open order ya, tapi kalau yang bukan pesanan kita ready langsung gitu. Oke. Jadi langsung ditawar-tawarin. Menarik tadi memakai email dan sebagainya. Yang kita jual atau pasar kita, pasar Akang tentunya Iya, kan iya. luar negeri itu Iya, pasti menggunakan bahasa asing pasti. Iya, terus terang, Nah, ya, bahasa itu menarik. Di daerah kita berarti ya sudah mampu menjajakan secara internasional dengan kemampuan bahasa yang Iya, iya. pasti mumpuni, Iya. yang pasti mumpuni. Tentunya Akang juga pasti bisa. Ya sedikit-sedikit bisa lah. Mantap. Ini fenomena yang Sebenarnya luar gini biasa sih, ya. apa namanya, awalnya mah gak bisa, cuman kan lama-kelamaan kita jadi paham. Jadi Intinya, terbiasa jadi paham. Iya, jadi paham. Oh, kita mereka itu ngomong apa kita paham, cuman kadang-kadang kita sulit untuk mengucapkan, tapi kita tahu maksud mereka gitu. Oke. Ada dibantu translate Google enggak? Ya terus, ya pasti. Kalau chat malah mungkin Iya, bisa. iya. Kalau chat ya kita pakai translate Google, kecuali kalau video call langsung atau telepon langsung. Menarik. Bahasannya akan pasti dalam ini kan. Karena fenomena ini luar biasa. Kita ini di daerah terpencil lah ya, di pelosok. Iya, pelosok. Tetapi kita mampu menjajakan suatu barang ke luar negeri. Iya, yang Eropa ya. Iya, yang notabene itu kan. Nah, itu ini nih paling penting nih. Yang dibayarkan kan bukan rupiah pasti. Harga kita sama yang di sana. Iya, beda, dia pakai bayar pakai USD, dolar pakai Amerika. dolar Iya. Amerika. Iya. Nah, biasanya di kisaran harga berapa itu? Coba kasih bocoran nih buat Kalau harga sih beda-beda ya. Jadi kita apa namanya? Jadi setiap apa namanya? Setiap pengepul Jenis itu batu. beda-beda gitu. Ah, Misalkan Akang mah jual segini, saya jual Ya. segini, beda-beda gitu. Cuman kisaran ya sekitar $70 per kilo. Ada yang $100 per kilo gitu. kali Ya. 7 kali 15.000. Ya kalau lagi normal kadang-kadang 15.4, 15.2 nyampe. Tapi kalau dolar lagi turun, pernah saya jual dolar di 13.200. Itu tuh turun. Iya lagi turun itu. Tapi sekarang 15.000 itu, hampir 16.000. Sekarang 15.2 rata-rata. 15.200. Ya. Kali berapa tadi? Kali 100. $100. Coba yang ngitang ya, yang ngitang lah ya. $100. Iya, $100 untuk 1 kilo. $100. Oh, 15 dikali 100. Iya. 15 jutaan. 15 juta. Waduh. Itu satu jenis batu, satu piece, Bukan 15 juta, 1.500.000. Oh, 1.500.000 saja. Iya kan, $100 ya per kilonya. Per kilo. Ya per kilo paling ini 3 sampai 4 biji, paling segini, paling 1 kilo. Iya 5 lah. 1.500. Iya. Bayangkan kalau misalnya jual 5 kilo saja tuh udah jadi. Kemarin tuh bulan 11 ya, sebelum tahun 2023 akhir akhir tahun baru ya. Alhamdulillah itu penjualan tuh nyampe 4 kintal. 4 kilo kintal ya. Wah, itu berapa juta itu? Omset tuh kemarin tuh sampai 600 lebih lah. 600 juta. Ya, dalam jangka 2 bulan itu, alhamdulillah. Waduh, luar biasa. Fenomena luar biasa. Bisnis apa ini? Kalau dibandingkan dengan jualan baju dan sebagainya. Ya. Ada kan yang ekspor juga, tetapi Ada banyak ya. Ya kan beda orang beda lagi itunya kan. Ya, Ya kita termasuk. juga nggak setiap bulan omsetnya segitu. Kadang-kadang bulan ini ngejual, kadang-kadang 2 bulan kita nggak jual gitu kan. Namanya juga jualan ya. Ya, betul. Itu juga betul. Iya. Tetapi kan kalau 2 bulan yang tidak Iya. kejual, 1 Iya. bulan 600 juta itu beres setahun. Gitu. Saya kemarin hampir 2 tahun di nol. Intinya nggak ngejual keluar gitu. Cuman jadi apa namanya? Produksi jalan, cuma saya nggak ekspor, tapi saya pasok-pasok lagi ke galeri-galeri lain gitu, ke teman-teman gitu. Itu kan tetap jadi uang. Iya, cuman kan harganya beda lagi gitu. Oke. Kita jadi harganya beda, nggak disamain sama mereka. Temen juga kan dia buat jual lagi ke sana gitu. Di lingkungan kita, Kang,
di lingkup khususnya Pabuaran misalnya atau Sagaranten itu banyak tidak yang menjajakan batu seperti ini? Terus semua berhasil tidak? Nah itu pertanyaan yang sering ditanyakan orang. Kan gini, fenomena ini kan merambah ke banyak orang. Iya, iya. Si itu mah jualan batu jadi benghar, si A jualan batu jadi benghar. Terus orang benghar mah nah gitu kalau jualan batu misalnya. Sedangkan rezeki orang-orang Beda, itu kan? beda-beda. Iya. Belum tentu saya misalnya terjun di dunia batu sama seperti Akang, belum tentu juga. Kalau Nah, itu. kalau benghar mah kaya lah intinya. Kalau kaya dari jualan batu mah kayaknya kalau ngejar ke situ mah susah gitu. Tapi kalau sesuatu pencapaian kita bisa ngejual mah, ya insya Allah kita pasti ngejual asal kita ulet aja gitu. Terus ular Ulet aja ya. itu dari proses menjual batu itu Kang, dapat konsumen kan ya, Ya. pasti dapat konsumen atau pelanggan. Nah itu prosesnya bagaimana sehingga lama atau tidak? Terus prosesnya bagaimana? Melalui Instagram atau apa gitu? Kalau saya sih kebanyakan di Instagram. Kebanyakan Instagram, ada juga kan, ada yang di Facebook, ada yang di Instagram, ada yang di Twitter juga, ada yang langsung nyari email di website, ada juga gitu Oke, kan. kita Ada bikin juga web di gitu. platform luar negeri seperti Etsy, terus di Alibaba. Alibaba. Pernah ngejual di Alibaba berarti? Kalau untuk saya sih enggak. Tapi ada yang ke Alibaba. Ada teman-teman banyak yang jual di Alibaba, jual di Etsy, ada. Oke. Itu jangkauannya bakal sangat luas itu. Kalau di Luas, Alibaba. iya. Apalagi kan Etsy sama Alibaba kan pasarannya udah Iya, udah berdunia, internasional. Dan kemungkinan yang beli akan lebih besar. Pasti. Iya, lebih soalnya besar. kan kalau di Etsy itu seperti kalau kita mah di Shopee lah ya gitu ya. Jadi bahannya tuh, Ya. jadi misalkan kita harus jual batu ini nih, kita foto batu ini nih, terus kita jual di Etsy. Nah batu ini tuh kalau apa namanya, terus ada teman yang mau beli, kita jangan kasih. Kecuali kalau di Etsy-nya di sold out kan gitu. Di sold out Baru kita boleh jual kan, kalau nanti kalau nggak sesuai komplain dia gitu. Oh, pelanggan kita komplain. Iya, soalnya harus real gitu. Oke, luar biasa. Luar biasa dengan waduh, itu luar biasa. Dari mulai Instagram itu dijajakan di Kebanyakan Instagram, kita posting di Instagram. itu kita Instagram pribadi atau buat sendiri. Nah, itu. Ya kita Instagramnya pakai Instagram bisnis. Instagram bisnis Ya, yang khusus kita. Ya. Oh, Ada juga sih yang di Instagram pribadi, cuman kan kalau Instagram pribadi susah, kita kan bukan orang ternama kita itu kan. terus mungkin jadi gado-gado itu. Iya, nantinya campuran gitu. Campuran. Beda kalau misalnya Instagramnya bisnis, terus yang diupload, yang diperlihatkan kepada klien itu batu. Iya, semua. iya, produk kita semua lah. Jadi terlihat kalau di marketing, iya jelas gitu. Iya, ini jelas tukang batu berarti. Tukang gitu. batu. Nah, beda dengan. Nah, proses mendapatkan customer itu, Kang, pasti dengan lika-liku ya, pasti. Iya, tentu saja. Tentu saja, pasti. Itu bagaimana pertemanan kita khusus ke luar negeri atau bagaimana itu pertama membuat Instagram itu? Kalau untuk pasar ini ya tentu saja teman kita itu orang luar negeri semua. Jadi kita memfollow follow orang luar semua. Kadang-kadang kalau ada orang Indonesia yang follow kita blokir kadang-kadang. Mual muli Begitu soalnya gitu, tukang gamahan humpul gitu. Nah, ada cerita juga dari teman. Ngagamahan terus ada yang nipu katanya, Kang. Jadi konsumen di luar kadang-kadang berparadigma bahwa penjual dari Indonesia ada penipunya, padahal yang berimbas pada penjual yang jujur tentu saja. Itu saja ada oknum-oknum seperti itu. Banyak. Itu gimana itu? Batunya dari mana? Terus jualnya gimana? Jadi dia tuh jadi saya gini ya. Kadang batunya juga dia punya, kadang-kadang cuman kan gini kan. Jadi si buyer tuh membayar menggunakan PayPal. PayPal. Sebelum PayPalnya mapan, jadi si uang itu ditahan 21 hari. Nah, dari sana. Sama si pihak PayPal ditahan. Oh, pihak PayPal. Okay. Jadi kan PayPal itu sistemnya kalau kita udah 5 kali penjualan, terus penjualannya aman terus, nah baru disebutnya PayPal kita itu mapan. Nah, PayPal mapan itu, jadi PayPal mapan seperti ini, ngirim duit langsung cair, langsung bisa tarik gitu kan. Tapi kalau sebelum mapan mah, uang itu tertahan selama 21 hari. Nah, mungkin kebanyakan bukannya niatnya mau nipu sih mungkin juga ya, tapi ada sebagian yang memang niatnya nipu ya. Ada, jadi kan gini,
uangnya tertahan, si bayarnya pengen dikirimin, terus dari pihak penjual nggak punya uang buat ongkos kirim karena uangnya tertahan kan. Oke. Nah, otomatis si bayarnya komplain, terus dia bilang dia penipu. Kan ada juga yang kayak gitu. Oh, ada juga yang seperti itu. Ada juga yang memang real mau menipu, ada, memang banyak lah. Selain platform PayPal itu untuk pengiriman, ada tidak yang misalnya lebih mudah, lebih uangnya bisa diambil secara langsung? Ada seperti Western Union, terus lagi Wise, seperti Wise sama kayak PayPal, cuman kan kalau Wise itu nggak ditahan paling 3 hari, cuman dari pihak bayar dia gak mau, jadi dia maunya langsung ketika dia pesan. PayPal, ya. Oh, jadi PayPal itu ada garansi 100% uang kembali. Jadi si bayar mah nggak rugi kan? Oh. Misalkan akan bayar nih, belanja batu sama saya 10 juta, kirim uang menggunakan PayPal. Sama saya batunya nggak dikirim. Nah, sama si pihak PayPal uangnya diganti langsung ke akang. Walaupun uang di PayPal sudah dimakan sama saya, tapi pihak PayPal mengganti langsung ke akang 100%. Oke, berarti mereka menggunakan PayPal itu demi keamanan. Nah, itu demi keamanan. Jadi ntar misalkan uangnya batunya nggak saya kirim, uangnya sudah saya makan, tapi pihak PayPal mengganti ke akang misalkan ya. Nah, yang jadi imbasnya itu PayPal saya yang minus nantinya. Jadi di PayPal itu minus gitu. Dampaknya ke kita juga. Jarang berarti orang luar negeri menggunakan platform yang lain. Tadi ya. Jarang, kecuali memang kalau misalkan si bayarnya udah deket banget sama kita, baru dia berani. Ataupun gini melalui PayPal, cuman pembayarannya teman dan keluarga. Kalau pembayaran teman dan keluarga kan nggak ditahan, langsung cair lah. Langsung gitu. cair kalau. Berarti akangmu udah ke arah sana. Ya, yang kemarin yang bulan 11 itu teman dan keluarga semua pengirimannya. Berarti langsung cair. Alhamdulillah. Oh, berarti yang memakai PayPal itu orang-orang yang awal ya, yang baru mungkin di dunia. Enggak, emang semua juga pakai PayPal. Iya. Cuma karena kedekatan tadi bisa dengan kadang-kadang kita kan udah dekat, kita kan ngobrol gini kalau PayPal. Belum lagi kan PayPal potongannya banyak. Oh, ada potongan juga? Ada potongan. Semakin kita sering transaksi, semakin pajak PayPal semakin besar. Semakin tinggi juga dipotong dari hasil itu. Iya, kadang-kadang dari $100 itu nyampe $15 itu hilangnya. Bisa sekitar berapa persen itu? $15 sekitar 200 lebih lah. Hilangnya itu kan. Belum lagi dolarnya beda lagi. Kalau misalkan dolar kurs sekarang itu 15.200. Di PayPal itu cuma 15.100 kadang-kadang, lumayan kan gitu. Iya, kalau dikalkulasi jadi gitu. Sepintar berapa juta itu? Iya gitu. Oh, oke. Ternyata begitu. Ya, selain dibalik yang tadi berarti ada hal-hal yang sedemikian rupa mungkin ya. Ada terpangkas uang lah, terus tertahan uang lah, dan dampak yang tadi dari penipu-penipu tadi atau memang tidak sengaja menipu, tetapi berdampak pada orang-orang yang memang jujur atau memang sehat di bidang itu. Maksudnya dampaknya ya? Iya, dampaknya pasti kena kan? Iya, terus terang. Jadi kan kita kan kadang-kadang baru juga kita nawarin, dia sudah bilang no atau kan nggak mau lah intinya gitu. Atau yang dia langsung nge-DM kita, oh Indonesia gini kan. Iya, terparadigmakan seperti gitu. Itu pada akhirnya. Kalau kan nggak semuanya. Gitu. Iya. Beberapa orang lah pasti yang pasti ada lah gitu. Oknum di mana aja ada gitu. Ada. Cuma dipastikan tidak banyak. Gitu, tidak. Dan memang dampaknya ya yang kita khawatirkan itu pasti dampaknya. Oke. Nah, sekarang misalnya kan dari sekian perjalanan yang tadi, ada enggak Kang riset pasar bagaimana misalnya luar negeri itu memang resep nanti karena batu model iyo atau itu. Nah, kita menyesuaikan itu enggak misalnya? Iya, kita harus riset. Sekarang dia tuh lagi pengennya batu seperti apa, modelnya seperti apa. Seperti kalau Valentine ya tentu saja bentuk hati kan. Seperti kalau Halloween ya di ukiran-ukiran tengkorak gitu. Tapi kalau selain dua hari itu kan misalkan seperti hari-hari biasa ya kita kalau risetnya itu seperti gini, kita lihat mereka jualnya apa sih gitu kan kan jadi kan kadang-kadang mereka juga bikin sendiri di sana tuh. Oh, di sana itu bikin sendiri. Kadang-kadang ada yang bikin sendiri juga ya. Nah, kita lihat lah IG mereka gitu ya, postingan mereka seperti apa yang ramai dijual sama mereka gitu. Nah, kita bikinlah buat sampel, buat tawarin gitu. Oke, tadi menarik ada Halloween dan lain sebagainya yang kita bentuk seperti itu. Berarti
tragedi penjualan batu atau segmen-segmen atau memang keinginan si pasar berarti tergantung di musim mereka ya. Iya, terus di musim mereka. Halloween misalnya. Ya, musim Halloween seperti pasar tengkorak, terus lagi labu gitu kan. Seperti kayak gitu. Oke, jadi menyesuaikan pasarnya diambil dari yang musim dari mereka begitu. Iya, iya. Oke. Terus nih kan penjualan Akang gimana nih, kan jam Indonesia dan jam luar negeri itu pasti berbeda. Iya, beda lah, itu beda menarik, 12 jam gitu. gitu menarik. Biasanya tukang batu mah isu-isu itu sare keneh. Nah, itu. Tukang batu mah jam 8 teh karek udang. Kadang-kadang jam 8 teh karek sare kadang-kadang. Nah, karena ada nokturnal gitu. Penjualannya di jam-jam tertentu. Coba itu di jam berapa saja itu efektifnya atau memang jamnya dihususkan nggak itu? Kalau saya sih mulai jam 12 malam kadang-kadang ya, tapi kalau efektifnya itu serasa menurut pengalaman saya pribadi, tapi nggak tahu ya kalau orang mah. Saya pribadi ini mah ya. Itu efektifnya di jam 3 subuh. Jam 3 subuh. Iya, jam 3 sampai jam 7 pagi lah. Jadi kan jam 3 itu kan mereka sudah pulang kerja. Oh, gitu kan. Kalau di kita mah sore. Sore ya, iya, oh. Gitu. Udah mulai pulang kerja. Terus lagi ada yang apa namanya? Udah istirahat di rumah, misalkan terus dia buka handphone. Kalau di sana kan handphone bukan prioritas. Iya, beda dengan Indonesia. 5 menit sekali nyekel HP. Betul. Indonesia mah lamun HP geus asal gitu, teh. Tapi kan kalau di sana enggak gitu, HP itu bukan prioritas gitu. Jadi waktu senggang aja mereka gitu. Jadi kalau misalnya kita nge-DM jam 12 malam, itu kan pasti mereka lagi kerja. Terus lagi kadang-kadang mereka terasa terganggu terus blokir kita gitu. Oh, ada juga yang seperti itu. Sering waktu di DM langsung blokir, ada banyak, bukan itu lagi. Yang ngamuk juga banyak gitu. Tapi kan namanya orang jualan harus ngeliat. Iya. Itu orang yang jualan ngalian, tapi gitu. Ini positif. Gitu, positif gitu. Dan jualan pasti. Oh, oke, menarik Kang, menarik. Pas sejauh ini Kang, tantangan terbesar Akang di dunia perbatuan dari sekian tahun lah yang telah Akang lalui, apa tantangan terbesar? Kalau tantangan terbesar sih mungkin kalau untuk saat ini ya. Kalau untuk saat ini satu pengiriman mungkin ya. Oke. Kadang-kadang pengiriman kan mahal itu. Oh, biaya kirim. Biaya kirim itu ke Kanada kemarin saya sekitar 60 kilo itu biaya kirim itu sekitar di angka 11 juta. Satu kali kirimnya. Oke. 11 juta. Iya. Itu kita tuh udah ngambil yang paling murah. Ada rute-rutenya kan. Ada rute 1, rute 2, rute 3 gitu. Oke. Yang paling murah saja di angka 11 juta. Iya. Untuk kemarin ya saya di angka 60 kilo ya. Tapi ada yang tadi teman juga ada yang 3 kilo lebih 2 juta kurang gitu kan, 1.800.000. Ya tergantung kiloannya, banyaknya ya. Tergantung banyaknya yang bebannya atau banyaknya yang dikirim ke sana. Iya. Oke. Tetapi kan tetap ya ketutup gitu. Ketutup juga kan gini apa namanya? Kita juga kalkulasi dulu sebelum nawarin batu itu. Ya. Modalnya berapa, ongkos kirimnya berapa gitu kan. Oh, jadi tidak semudah itu jual, tidak semudah itu. Kita kadang-kadang lobby bayar itu nyampe 5 hari. Kadang nyampe 1 minggu, ada juga yang cepat cuma 1 jam, saya pernah 5 menit langsung belanja ada gitu. Kita tawarin batu ini. 5 menit ngobrol-ngobrol, langsung dia kirim uang, ada seperti itu. Ada juga yang sampai berhari-hari, sampai 2 minggu gitu. Baru dia membayar gitu. Oke. Berarti tidak mudah juga. Tidak apa. Kalau jualan batu online genah cina gitu. Ya banyak yang bilang gitu lah Kang. Banyak Kang itu benar. Iya genah kalau lagi nggak jual mah, kalau lagi nggak ngejual mah boro-boro genah. Tapi dengan apa yang telah dijajakan, yang telah dijual, pasti banyak yang telah terasa lah bagi keluarga, harta benda dan sebagainya. Jadi jadi banda lah gitu, jadi sesuatu lah gitu, dari hasil batu. Saya juga kemarin tuh pas sebelum corona, pas 2017 ya, 2017-2018 kan saya pertama ke online itu 2017. Pas 2018 itu alhamdulillah ya, intinya mah terbarik 170 derajat lah kehidupan teh gitu. Gitu alhamdulillah gitu. Berat. Oke. Berarti dari perjalanan Akang yang cukup panjang, yang membalikan keadaan ekonomi itu panjang juga prosesnya. Panjang prosesnya. Kalau sekarang mah sudah tentu sudah
Sekarang mah alhamdulillah kita lah gitu. punya pegawai juga kan? Gitu. Berarti gak apapun, berarti saya sudah bisa menyimpulkan sekarang jualan apapun tidak semudah itu, dan apapun yang kita jual Iya. hasilnya tidak bisa dirasakan secara cepat. Iya, perlu proses semua Intinya juga. tetap perlu proses. Oke. Mau jualan apa, mau jualan baju, jualan buah, jualan batu, sama aja sih Semuanya. intinya ya. Ya. Ada prosesnya gitu kan. Tinggal kita bisa konsisten Nah, atau gitu. enggak nih gitu. Nah, teman-teman gitu ternyata. Jadi Kebanyakan tidak yang mudah. jualan online langsung berarti itu kan kayak gitu, dia tuh lihatnya ke atas gitu. Oh, lihat Orang-orang dapur itu ya. pada gitu, pada Oke. cepat kan intinya. Oke. Tapi kan dia gak tahu prosesnya bagaimana gitu. Tapi yang cepet ada nggak nih? Wawancara dari ke teman-teman tropis. Ada juga kemarin juga, saya juga bikin rumah ini tuh waktu kemarin lah ya, sebelum COVID kan saya juga. Itu tuh omset saya tuh satu minggu itu nyampe 150 per minggu itu. 150 juta. Itu dalam waktu jangka 3 bulan itu berhenti. Tiap minggu tuh Terus-terusan. terus-terusan gitu. Waduh, itu hampir dapat 1 miliar itu. Lebih. Loh, Itu gitu. cuman itu hasilnya gak besar. Jadi dari 150 itu kita cuman ke bagian tuh 35, kadang 30. Cuman per minggu ada terus itu masuk. Iya kan, tetap kalau kalau disebut bati kan misalnya, kalau rasudan bati tetap aja Pak gede. Alhamdulillah. Nih, dapat mobil juga, udah punya mobil. Itu banyak lah. Tapi selain dia punya mobil, punya rumah, ada juga kan yang enggak. Nah, berarti proses itu bisa nggak kita melewati? Jadi intinya kan kadang-kadang putus tengah jalan tuh ya, kadang-kadang banyak itu nggak konsisten gitu kan. Terus tengah tinggal luhur ningali batur. Ini urang mah henteu. Nah, itu. Padahal kan rezeki beda-bedanya ya, Betul. prosesnya cepet. Betul. Saya pernah ngajarin temen 4 hari. Ya. Misalkan dia tuh hari Kamis kesini, dia katanya mau belajar, saya kasih tahu gini. 4 hari kemudian dia langsung jual, omsetnya besar lagi gitu. Kan rezeki orang kayak gitu ya, jadi nggak. Ada juga yang diajarin udah lama gitu, tapi nggak jual-jual, ada gitu. Ya. Balik lagi ke rezeki kita Kembali sih ke gitu. Jadi saya jadi pengen Mau dikejar nyobain. bagaimanapun kalau belum rezekinya gitu kan susah. Iya, betul. Jadi saya jadi pengen nyobain nih. Jualan. Boleh. Ada rezeki atau tidak di sana. Tapi kalau saya mah nggak ketinggian kan. Pengen tahu aja gimana gitu. Intinya mah kita tuh kalau sudah satu kali menjual ya, kalau kata orang sudah mampu laris gitu ya, ya pasti terus-terusan adalah gitu, ada terus ya. Cuman besar kecilnya mah Kak, Ya, tergantung rezeki itu kita tentatif, gitu. ada kadang Kadang itu, besar, kita ya. kadang kecil. Saya juga kadang-kadang jualnya cuma 3 juta, ada. Nggak semua jual puluhan juta, enggak. Kadang-kadang cuma kebagian batinnya 200.000, ada pernah gitu. Enggak mungkiri itu gitu. Ya ongkos kirim bisa beli batu cuman sisanya 200.000, pernah, sering malahan gitu. Oke. No kan, jadi teman-teman jangan lihat terus kok sekian puluh juta, sekian ratus jutanya, teman-teman. Jadi nggak selalu seperti itu ya Kang ya. Tapi kalau kita konsisten, mapat terus, insya Allah itu pasti didapat. Tetapi intinya jangan menyerah gitu. Intinya konsisten lah gitu. Konsisten terus. Oke. Nah Kang, di pergelangan atau di pergulatan batu ini ada nggak komunitasnya gitu Kang? Misalnya ada jaringannya atau gimana? Kalau komunitas ada, maksudnya untuk memudahkan misalnya cara mendeteksi pasar atau misalnya tren batu dan lain sebagainya. Itu ada nggak? Komunitas ada yang bikin komunitas, ada juga kita yang bikin grup Telegram gitu kan. Nah itu. Ya, jadi kita di grup Telegram itu berbagi, kita misalnya punya foto batu ini kita taruh di sana gitu kan. Jadi orang lain yang jualin gitu. Kadang-kadang kita juga ambil foto mereka, kita jual gitu. Oke, Gitu, saling jadi bantu lah, adanya komunitas itu untuk saling membantu. Iya gitu. Merambah. Kadang-kadang kita punya batu A, tapi nggak punya batu B, kita ambil dari teman lewat Telegram gitu kan, banyak gitu. Jadi saling juga seperti Iya, saling itu. juga sih saling sebenarnya. bantu, Iya. saling dukung. Oke. Nah itu ya luar biasa itu. Ikatannya juga begitu kuat. Dari Sagaranten ada Kang yang Kang kenal di situ penjual batu? Terus Sagaranten banyak pos-pos besar Sagaranten. Adalah gitu teman-teman yang di Sagaranten. Banyak, bahkan lebih dari saya juga banyak. Tapi yang pada intinya mah merenan pasti dengan kerja keras dan konsisten. Iya, kerja keras dan konsisten tidak mah. Tong keok sama dipacoknya aja kan. Tong FSMR. Gitu. Harus saya jadi kabalannya bayar.
Itu proses yang luar biasa Kang ya. Sampai Akang sekarang punya karyawan. Itu berapa Kang karyawan Kang? Karyawan itu yang di sini tuh 5, cuman yang di bawah, kalau yang kerja di sini 5, tapi kalau yang di luar ada 3. Jadi yang di luar tuh seperti gini, dia bawa batu dari sini dibikin di rumahnya. Oh, begitu juga bisa. Oke, jadi dia punya mesinnya sendiri. Iya, jadi Oke. dia bawa batunya dari sini aja gitu. Dibuatnya di rumah. Oke, nah ada yang kelewat ini. Bahan-bahan ini Kang, didapat dari mana selain dari Banten ini? Kalau bahan sih Mudah dari nggak nih? seluruh Indonesia. Oh ada. Ada. Bisa dari Oh. Banten, dari Papua, seperti dari Lampung, dari Jawa, gitu kan. Ayo, dari Jawa, dari mana-mana lah kita. Gitu. Oh, ada juga. Oh, jadi batu ini didapat dari mana? Tapi diproduksi di sini. Di sini, Kirain iya. saya didapat dari Pabuaran saja yang notabene terkenal gitu ya di bidang batu gitu. Kalau untuk di Sukabumi sendiri sih kayaknya bahan apa ya? Ada sih bahan, cuman bahan seperti batu Batu akik. enggak, kalau batu akik kebanyakan dari Lampung kita ngambil. Oke. Akik Lampung itu kan bagus kualitasnya. Kalau di Sukabumi itu kebanyakan pengrajinnya sebenarnya. Pengrajinnya. Pengrajin ya, banyaknya itu. Kalau bahan kita ngambil dari luar Sukabumi. Ada yang dari Garut kan, Tasik. Oke, teman-teman, mohon maaf karena ada kesalahan teknis. Tadi kamera mati terus tidak ada suaranya. Jadi harus diulang. Tadi sudah sampai pada produk-produk atau bahan yang tersebar ternyata tidak hanya di Sagaranten, Pabuaran, Surabaya dan sekitarnya saja, tetapi tersebar di berbagai macam daerah di seluruh Indonesia. Oke, luar biasa. Jadi bahan itu ternyata melimpah dan sangat tidak terbatas gitu. Iya, bahan mas melimpah, tidak terbatas sehingga kemungkinan transaksi jual batu ini juga akan umurnya akan sangat panjang. Bahkan sebelum saya lahir mungkin ya. Mungkin sebelum saya mungkin sudah ada iya, dan gitu. akan sampai kapan tidak gitu. tahu. Tetapi potensinya akan sangat besar tentu saja. Nah, menyinggung soal batu ini, Kang, saya jadi ingat fenomena batu koneng, Kang. Iya. Yang dulu pernah sabun. Batu sabun. Nah, itu Sagaranten ya. Sagaranten ya. Jadi relate dengan apa yang dengan nama di daerah kita, Kang, Sagaranten dan semuanya. Badai Cidolog, Surogemar dan sebagainya, cek orang Bandung mah Sagaranten sama. Jadi relate dengan nama itu Sagara Intan, nah lautan berlian, lautan batu dan lain sebagainya, sangat relate dengan itu. Jadi saya ingat momentum pada saat adanya batu sabun. Nah, itu cuma yang kita disayangkan sekali rentan waktunya sangat singkat. Nah, tidak seperti yang batu sekarang. Itu sekitar berapa tahun, Kang, kalau tidak salah? Itu di puncak, kalau dari awalnya sih sekitar 4 tahun mungkin ya, cuman dari puncak-puncak kejayaannya mah itu sekitar 1 tahunan. 1 tahun itu ya. Jadi saya itu suka lihat gitu, Kang ya. Dari asalnya nggak punya apa-apa, terus dia langsung kaya, Kang. Terus tiba-tiba gitu. Jadi cek paribasana, yang tadinya tukang tambang ban, terus dia punya mobil banyak, istri banyak. Kemudian turun lagi menjadi tukang tambal ban. Bahkan sekarang mungkin dari sekian miliar uang yang telah mereka dapatkan, mungkin tidak sepeser pun sekarang dia punya dari hasil batu sabun itu ya. Itu entah karena apa, jadi saya juga tidak tahu, tapi memang itu faktanya yang terjadi. Iya, emang iya. Memang itu faktanya terjadi, ya sudahlah. Tetapi yang menarik yang batu ini, saya selalu ingat kalau ini kan jualannya tidak hanya di negara kita, tapi sudah mancal negara gitu, sudah internasional, berbagai negara di Eropa, di Asia juga ada, termasuk Australia, Jepang, Korea, Cina dan lain sebagainya. Itu sangat luar biasa. Jadi saya selalu ingat pada saat kerja di pabrik sepatu, Kang, itu kan ekspor, Kang, ke seluruh dunia. Nah ternyata, Kang, tidak hanya sepatu saja Indonesia bisa melakukan itu. Nah, kalau sepatu, Kang, direkturnya atau yang punyanya orang Korea itu. Ya, GSI Nike itu punya Korea. Nah, yang unik di Pabuaran ini, Kang, di Sagaranten ini,
bisa ekspor tapi yang punya orang kita sendiri. Iya, Nah, iya, itu iya. di daerah terpencil di Sudut lah, di kita sebelah selatan Kabupaten Sukabumi atau istilah Jampang gitu lah, yang terkenal dengan Jampang bisa ekspor. Nah itu luar biasa. Nah, itu bagaimana fenomena seperti itu ya. Jadi saya berharap ini Akang dan bos-bos besar lainnya gitu, mudah-mudahan ini, atau saya menggambarkan gitu ya, di suatu saat bisa membuat pabrik kan, bisa membuat pabrik seperti di Nike, di GSI. Ada tidak terpikir seperti, atau kelompok-kelompok atau bos besar unggul udah dia bikin pabrik? Kayaknya kalau bikin pabrik seperti GSI itu seperti itu mah enggak kayaknya. Ya, kalau besar ya mungkin, kalau sekedar pabrik di ukuran karyawan seperti 50 sampai 100 ya ada gitu. Oke. Bahkan seperti kan di Cibadak, Curug banyak juga kan bos-bos besar yang dia buka pabrik besar juga, karyawannya banyak, ada pabrik batu gitu kan. Oke. Seperti di Tangerang ada Bos Marco, itu kan karyawannya sampai ratusan karyawannya. Cuman kan memang dia orang luar gitu, cuma buka di sini. Tapi kan kalau dikumpulkan Kang, satu orang punya karyawan 50 tuh. Akang punya karyawan berapa ini? Iya, iya. Sekitar 5 sampai 10 orang 10 lah. orang ada. Itu kalau dikumpulin itu bisa jadi ratusan kan? Iya, bisa jadi ratusan, cuman kan apa namanya, kita kan sebutnya masih mikro ya, masih usahanya masih mikro. Kalau di dunia batu segitu itu udah masih mikro. Kalau masih, iya masih kira masih 10 gitu, 7 orang gitu. Tetapi artinya kan bisa menekan perekonomian sehingga lebih. Ya jelas, emang apa namanya, setelah booming batu sistem jualannya online kayak gini, saya dengar dari kawan saya juga ekonomi khususnya di Buaran ya melejit gitu, jadi meningkat ya. Jadi meningkat. Bahkan waktu corona itu kan, waktu COVID itu hampir semua lini apa bisnis itu kan turun ya, Sangat turun. tapi di bidang batu ini alhamdulillah gitu semua kebalikannya gitu ya. Nah itu jadi luar biasa ya. Jadi efeknya sangat signifikan, sangat bagus terhadap tadi itu Bang, pengurangan atau mengurangi tingkat pengangguran, mengurangi apa namanya kemiskinan mungkin kan, ya. Iya. Terus kan jadi selalu paradigma di kita itu Kang, bahwa mencari uang itu adalah bekerja, ternyata tidak. Jadi harus dirubah itu paradigma juga. Bahwa mencari uang itu bisa dengan apa saja, termasuk jualan batu. Iya. Karena fenomena ini Kang, yang menarik dari fenomena batu ini, dari mulai anak kecil sampai yang tua ini jualan batu. Di sini tuh apa namanya, anak-anak SMP udah banyak yang jualan batu, bahkan yang sudah bisa beli motor sendiri gitu kan, bisa buat biaya sekolah sendiri gitu, banyak. Kadang-kadang juga ada yang sentilan segala bahasa seperti ini Kang. Lah naon sekolah mending jualan batu. Ya sebenarnya salah sih sebenarnya kayak gitu tuh. Ya sekolah we ya tuh. Sekolah mah perlu, sekolah mah wajib gitu kan. Iya, tapi kan kalau jualan online gitu kan kita apa namanya nggak menyita waktu kita. Betul. Bisa pulang sekolah kita jualan, bisa nanti malamnya kita waktu habis belajar kita jualan gitu kan, bisa gitu kan. Jadi nggak menyita waktu gitu. Iya, betul Kang. Bisa lebih fleksibel dan bisa intinya. Iya. Bisa dimanapun, kapanpun gitu. Ya. Langsung ke depan. Ya. Aman. Belum tuh. Lebih fleksibel, lebih tidak menyita waktu, sehingga bisa diupayakan sambil dagang, sambil usaha. Bisa gitu ya. Sekolah. Bisa kita sambil jualan apa, kita mau jualan batu bisa gitu kan. Betul. Kita sambil kita ada modal itu buat sekolah. Iya gitu. Ya teman-teman, nah yang berparadigma seperti itu, daripada sekolah mending jual batu, tolong dihapus itu. Mending sambil sekolah sambil jualan itu yang lebih bagus gitu. Pengetahuan juga bertambah dan lain sebagainya. Bahasa juga kan sangat diperlukan. Iya gitu. Bahasa Inggris tentunya, khususnya karena interaksi dengan orang luar, tentu saja tidak memakai bahasa Sunda atau Indonesia teman-teman, menggunakan bahasa Inggris tentu saja, dan itu harus dipelajari. Bisa di sekolah memang bisa, dengan sendiri juga memang bisa, tapi media sekolah mungkin lebih mudah ya gitu ya untuk belajar. Nah, itu. Nah selain itu fenomena seperti itu ya banyak merangkul orang-orang yang tadinya tidak bekerja menjadi bekerja, orang
yang tidak usaha menjadi usaha. Ada nggak Kang kan namanya sangat baik bagi perekonomian di daerah kita, khususnya di Kabupaten Sukabumi. Nah, harapan Akang kepada pemerintah nih apa itu? Nah, ini Harapannya sih kepada pemerintah, diapresiasi aja ya. diapresiasi, Diakui bahwa kita itu ada, bukan sekedar ada sih, tapi kita juga membantu perekonomian ya. Betul. Salah satunya mengurangi pengangguran, Betul. bisa memperbaiki ekonomi, Betul. terus lagi bisa apa namanya? Harusnya pemerintah bangga seharusnya ya. Harus dong. Harusnya kita itu bangga, bahkan bahwa di Sukabumi Selatan itu sudah bisa ekspor ke luar negeri gitu. Betul. Anak mudanya bisa ekspor, anak mudanya bisa berkreasi apa di hal yang positif ya itu ya. Betul. Sangat betul. Jadi intinya untuk pemerintah lebih diapresiasi lah, lebih dihargai, lebih diaku harusnya gitu, kita itu. Apalagi kalau bantu dipromosikan ya itu lebih bagus mungkin. Itu. Kalau pemerintah Kang akses ke luar negeri itu sangat. Iya, sebenarnya mereka tuh lebih bisa gitu, lebih mudah. Coba kalau diwadahi gitu ya oleh pemerintah. Seharusnya ada wadah tertentu untuk misalkan oh ini nih pengelola batu gitu, ada wadahnya di sini, diarahkannya ke sini gitu kan. Gitu kan lebih mudah. Gitu kan. Terus pasarnya strateginya pemerintah punya. Iya, jadi gitu. menjual dan sebagainya kita juga lebih mudah. Iya. Nah, itu pemerintah. Ini bentar lagi pilgub, bentar lagi pemilihan apa Tolong ya, ya. Tolong nih. Nah, jangan sampai periode berikutnya menyia-nyiakan teman-teman yang ada di Sukabumi Selatan, di Jampang. Sebenarnya kita kan potensinya bagus. Jadi kan apa namanya? Betul. Kalau bukan jadi jangkanya bukan jangka pendek, ini jangka panjang. Jangka panjang. Nah, jadi jangan menutup mata pemerintah. Jadi harus segera diapresiasi, dibuatkan wadah untuk pemasarannya. Nah, gitu. Agar lebih mudah dan lain sebagainya. Mandiri memang agak lebih rumit gitu ya. Iya, seperti rumitnya seperti di Ada yang lain. adalah pokoknya ada faktor-faktor lainnya gitu. Tapi kalau pemerintah bisa membuatkan regulasi sehingga lebih lebih mudah, transaksinya juga lebih mudah, Pengiriman lebih murah gitu kan dibantu gitu kan. Nah, itu Iya. yang penting itu pengiriman lebih murah. Gak apa-apa dikasih pajak, gak apa-apa. Tetapi sesuai dengan Bahkan kan kita pajak setiap ngirim masuk gitu kan, pajak ke negara pemerintah, gitu. Iya. ke negara. Pemerintah Coba juga. kalau dikelola oleh pemerintah, Iya, itu gitu. lebih bagus itu. Ada penghasilan juga buat daerah nantinya. Betul. Nah, itu bisa jadi ekonominya itu dari pajak bisa disalurkan ke manapun, ke pendidikan, ke jalan dan sebagainya. Dan itu sangat besar pemerintah. Jadi sangat besar efek daripada teman-teman yang bergelut di bidang batu, bos-bosnya khususnya ini. Iya, bos besarnya lah gitu. Akang juga bos besar. Bukan, ini bukan bos besar. Kang Aitos gak dosa gitu mah. Oke. Terus apalagi Kang harapannya? Dibuatkan tugu batu misalnya di Pabuaran atau apa nih? Ya itu lebih bagus bagi sih sebenarnya Identiknya. iya kan apa namanya dari arah Jubla ke sini kan sudah banyak tukang batu ya, seharusnya adalah gitu, ada apresiasi kan seperti itu. Dibuatkan tugunya atau dibuatkan seperti gapuranya gitu kan. Betul. Wah, Dari pemerintah. Ya kita lihat di daerah Jawa ya lah, di daerah Jawa, daerah Purbalingga, Jawa Tengah, Rajin Knalpot kan sana. Karena kan jiwanya juga sudah nyampe ke luar negeri, dia kan dibuatkan gitu kan seperti tugu, ada orang lagi tugu orang lagi buat knalpot itu kan seperti terus lagi tempat keramik ada lagi gitu. Kalau daerah Jawa itu lebih maju gitu, masih pemerintahnya lebih mengakui gitu, lebih mengapresiasi, beda sama di kita gitu. Nah, itu jadi PR besar tuh buat nanti calon-calon kita yang akan duduk di kursi provinsi dan kabupaten itu. Mudah-mudahan Kang itu terlaksana. Ya, amin. Mudah-mudahan pemerintah mendengar apa yang diinginkan oleh para bos-bos batu di daerah Sagaranten, Pabuaran dan seluruhnya. Inti nama kita juga tidak muluk-muluk permintaannya, cuman mau diapresiasi lah, diakui, terus lagi dibuatkan wadah yang tepat ya gitu untuk kita lebih lebih jangan lebih. Oke, terima kasih banyak Kang. Apa yang dikemukakan, disaringkan, mudah-mudahan bisa mensupport banyak orang, mengubah paradigma banyak orang, dan tentu saja bisa maju sama-sama. Amin. Itu sih intinya. Jadi ekonomi di Sagaranten bisa naik pesat, di Pabuaran bisa naik pesat, Surabaya dan sekitarnya bisa naik pesat.
Karena kekuatan desa lebih besar daripada kekuatan kota. Iya. Kalau kita bisa mengelolanya dengan gitu. Nah, gitu. Yang dari kampung jangan jauh-jauh dagang ke kota. Di daerah juga bisa. Kembangkan potensi gitu. Kembangkan potensi di desa, kembangkan potensi di daerah. Insya Allah akan lebih makmur, lebih terjamin kehidupannya. Terima kasih Kang, waktunya. Sudah bisa ngangken abdi ka dieu. Terima kasih banyak. Sebelum selesai Kang. Salam tropis. Oke.